Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, agar kalian bisa terus mengikuti pembelajaran dari Bapak. Anak-anak, kali ini Bapak akan membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan langsung masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kali ini mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian diharapkan mampu menilai cerita secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian diharapkan mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, kalian diharapkan mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Yang keenam, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Anak-anak, tahukah kalian mengapa orang harus bekerja? Dan apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Anak-anak, kalian pasti masih ingat dengan pembelajaran yang telah lalu mengenai hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Tapi untuk mendapatkan hidup yang layak, kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Apa kewajiban tersebut? Ya, bekerja. Dengan bekerja, kita mendapatkan hak kita untuk hidup dengan layak. Anak-anak, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan, mari kita baca cerita yang ada di bawah ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu hari
terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Anak-anak, dari cerita yang telah kalian baca di atas, apakah kalian bisa menangkap makna yang ada di dalamnya? Untuk itu, cobalah jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Anak-anak, apakah kalian menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita tersebut? Tuliskanlah pendapat kalian tentang cerita tersebut pada kolom di bawah ini. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, ayah bunda kalian, juga dengan kakak kalian. Apabila kalian sudah mengerjakan semua tugas yang ada, fotolah buku tugas kalian, kirimlah kepada guru kalian. Anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.